Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat sekalian, para pebisnis atau para pelaku air. Di sini saya akan memberikan beberapa tip kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya akan memberikan sedikit atau ulasan singkat terkait dengan cara penyulingan air minum. Ya, cara penyulingan air minum ini bisa dikatakan dengan cara atau treatment yang simple atau dengan yang detail juga bisa, tapi di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan yang agak simple saja karena saya yakin para sahabat sekalian masih belum ada yang memahami betul bagaimana treatmentnya penyulingan air minum khususnya TDS rendah ini. Saudara-saudara sekalian, yang saudara-saudara sekalian ini lihat bahwa di depan saya ada yang namanya tabung kuarsa ya katakanlah ini tabung kuarsa. Ini fungsinya untuk penyumbatan atau memfilter bahan dari sumber atau dari sumur. Bagaimana sampah-sampah kasar itu akan menyumbat di sini, akan tertahan di sini, tidak sampai masuk ke tabung selanjutnya. Karena apa? Karena ketika sampah-sampah kasar yang dari sumber itu masuk ke tabung berikutnya, maka nantinya akan menjadi fatal. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, tabung ini adalah tabung setelah air sumur ya, atau air sumber atau air artesis, terserah kalian sekalian mengatakan bagaimana menurut Anda sekalian yang baik, apakah air sungai atau air hujan atau air apapun lah, bisa dikatakan seperti itu. Tabung ini langsung dari sumber atau dari sumur ya, kemudian airnya masuk ke tabung ini, kemudian akan dialirkan langsung ke output ya. Ini posisi output. Tapi sebelum melangkah pada tabung selanjutnya akan saya jelaskan. Tabung FRP ini namanya tabung FRP yang ukurnya 1054. Ketika air sumber itu sebelum masuk ke silika, ke kuarsa ini, headnya ini diarahkan jarumnya ke kiri, full. Ini fungsinya adalah untuk backwash. Jadi air sumber itu perlu di backwash. Kenapa? Ada sampah-sampah kasar itu biar keluar dulu dari proses backwash ini. Ini adalah input dari sumber. Kemudian ketika ini posisi backwash, airnya akan keluar melalui pembuangan. Ini pembuangan saudara-saudara. Ya, ini pembuangan. Nah, sampai ke bawah airnya dibuang. Lah, setelah di backwash sekitar 10 sampai 15 menit, maka perlu yang namanya pembilasan. Jarum headnya diarahkan ke tengah. Nah, seperti ini. Diarahkan ke tengah. Setelah diarahkan ke tengah, air juga akan mengeluarkan atau keluar dari pembuangan ini, jalur pembuangan ini. Jalur pembuangan ini sampai ke bawah lagi seperti halnya yang kita lakukan tadi, yaitu backwash atau pencucian. Ini sampai 5 menit saja. Lebih pun nggak apa-apa, tidak ada masalah. Semakin lama kita backwash, semakin lama kita bilas juga lebih bagus. Tapi kadang-kadang karena untuk menyingkat waktu, karena terburu-buru mau jualan atau mau segera produksi, akhirnya biasanya teman-teman memakai waktu yang ideal, yaitu antara 10 menit, bilasnya 5 menit. Setelah dibilas, maka air ini atau headnya ini harus diarahkan ke kanan full. Hati-hati, jangan sampai ditekan karena ini gampang patah. Nah, ya, setelah full, air ini akan secara otomatis ke pembuangan. Maaf, ke pembuangan sebelum produksi. Pembuangan ada dua, pembuangan yang dibuang dengan cuma-cuma atau sia-sia. Kalau ini pembuangan untuk tes. Contohnya seperti ini, ya, untuk tes. Ini sengaja tidak saya alirkan air karena yang sebelah pompanya sana sudah saya tutup, ya, sudah tak tutup dulu. Kita lanjut. Ketika air ini dibuang untuk tes, ya, untuk tes, dirasakan saja di sini airnya nanti yang keluar. Kalau airnya masih hangat berarti masih
belum siap untuk dialirkan ke tabung selanjutnya di sini. Ya, jadi dites ketika airnya sudah dingin, terasa dingin ketika dipegang, maka ini ditutup. Ditutup seperti ini. Kemudian dialirkan langsung ke tabung yang namanya tabung resin. Tabung resin pertama namanya tabung resin kation. Ya. Headnya nggak sama dengan yang di pembilasan karena ini hanya 3-way. 3-way ini maksudnya ada 3 jalur, 1, 2, 3. Sedangkan yang tabung resin ini ada yang namanya head 5-way. Ini untuk servis itu adalah produksi. Yang kedua untuk saya ulang. Yang pertama adalah backwash, kemudian yang kedua servis, yang ketiga bilas, yang kelima ini adalah pencucian. Nah, nanti di sesi kedua akan saya jelaskan. Mungkin ini karena waktunya saya batasi. Ya, kita kembalikan ke servis dulu. Nah, posisi servis ini adalah untuk produksi. Setelah masuk ke tabung resin kation, maka tabung ini akan dialirkan ke tabung resin anion. Ya, tabung resin anion ini fungsinya adalah untuk mengikis habis yang namanya mineral-mineral anorganik seperti logam, kapur, kemudian kadar minyak bumi. Ini akan dihabiskan, akan dikurangi dari sini. Makanya disebut sistem suling itu adalah mengikis habis mineral anorganik. Selanjutnya, setelah dites di sini, ya. Nah, ini keluar airnya, sisa-sisa yang kemarin produksi. Setelah dites di sini, ketika muncul total dissolve solidnya ini mencapai atau TDS-nya sudah mencapai paling titik rendah, minimal 10 ya, minimal 10, ini ditutup. Nah, kemudian air ini akan dialirkan langsung ke tabung karbon aktif. Tabung karbon aktif ini fungsinya adalah untuk menetralkan rasa, menetralkan bau. Jadi jangan khawatir jika sahabat-sahabat sekalian di rumah itu bau air sumbernya itu kayak bau yang tidak enak, baunya sangat menjijikkan karena bawaan dari sumur bornya, itu bisa akan dikikis habis atau dinetralkan oleh karbon aktif di sini. Ya, karbon aktif. Setelah karbon aktif ini sebelumnya dikeluarkan di sini dulu. Jangan dialirkan ke housing dulu ya. Ini langsung masuk ke tanduan jadi. Dialirkan ke sini, dites lagi apakah sama antara TDS yang di sini yang tadi minimal 10 dengan yang di sini apakah sudah sama. Ketika sudah sama, dicium pakai gelas ya, dicium apakah bau sama rasanya sudah netral, baru langsung dialirkan ke housing. Housing ini juga demikian, sifat atau fungsinya adalah untuk menahan sampah-sampah kasar yang keluar, yang masih lolos dari tabung mulai awal tadi, mulai tabung ini kuarsa, kation, anion, karbon masih lolos, paling mesti ada lolos 1-2. Makanya di sini seminggu sekali harus dibuka, dicuci atau dibersihkan. Kalau nggak bisa dicuci, dibersihkan, diganti. Ya, cartridge-nya diganti, murah kok cartridge-nya ini. Nah, setelah masuk housing pertama, pasti masuk housing kedua. Setelah housing kedua, di sini tetap kita alirkan ke, sengaja saya tinggikan biar tidak nyangkut-nyangkut ketika ada orang lewat, langsung ke tabung ini, tabung oksigen atau tabung biomagnet. Ya, kalau penuaan, kalau usia-usia sudah mulai lanjut, sudah terasa encok, sudah terasa kayak punggung kayak sakit, ini fungsinya untuk itu. Ini sistem pengobatannya. Kalau orang awam mengatakan ini adalah tabung untuk pengobatan gitu ya, keseimbangan tubuh. Setelah masuk sini, tetap dialirkan masuk ke atas melalui lampu ultraviolet. Nah, ini teman-teman sekalian, lampu ultraviolet ini saklarnya di sini. Ya. Saya matikan lagi.
Lampu ultraviolet ini ya, ini kalau kita biasanya masak air, membunuh bakteri dengan masak air, dipanaskan. Ini penggantinya, ultraviolet menggantikan bagaimana kita membunuh bakteri itu pakai ultraviolet ini. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian langsung masuk ke tandon jadi. Sudah deh, bisa langsung dikonsumsi atau diminum. Begitulah sahabat-sahabat sekalian. Barangkali ada yang mau mencoba, silakan. Kita pakai treatment-treatment yang lebih simple, silakan. Kalau mau mencoba, mau tahu ilmunya, silakan bisa menghubungi saya. Tepatnya di WA 0822 322 44317 ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.